Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Anwar Ramadan Rashid dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan materi kelas 12 tentang hereditas di kelas 12 yang telah saya pelajari. Pertama ada pendahuluan. Di pendahuluan ini ada dua, yaitu apa itu hereditas dan pentingnya hereditas. Apa itu hereditas? Hereditas adalah pewarisan sifat dari orang tua ke keturunan melalui gen. Konsep dasar hereditas dikembangkan oleh Gregor Mendel. Pentingnya hereditas memahami bagaimana sifat diwariskan dan penting dalam biologi, kedokteran, dan agronomi. Nah, selanjutnya kita masuk ke komponen dasar hereditas. Di komponen dasar hereditas itu ada 3 macam. Yang pertama gen, yang kedua DNA, dan yang ketiga kromosom. Kita bedah satu-satu ya. Yang pertama adalah gen. Gen ini adalah unit warisan sifat yang terdapat pada kromosom. Yang kedua, deoksiribonukleik acid atau yang biasa kita sebut DNA adalah molekul pembawa informasi genetik. Yang ketiga adalah kromosom. Kromosom itu struktur yang membawa gen dalam inti sel. Masuk ke selanjutnya yaitu struktur genetik. Di struktur genetik ini tuh struktur ada 2 macam, gen dan DNA, kromosom dan alel. Kita bedah dulu satu-satu ya. Gen dan DNA. Gen adalah unit warisan sifat yang berdiri dari DNA. DNA molekul pembawa informasi genetik dalam sel. Bisa kita simpulkan kedua ini berbeda. Yang pertama bedanya adalah yang satu pewarisan sifat, yang satu itu adalah pembawa informasi ke dalam sel. Yang kedua adalah kromosom dan alel. Kromosom struktur tempat gen berada, dan alel adalah varian gen yang menentukan sifat. Alel bisa dominan dan resesif. Nah, selanjutnya itu ada hukum Mendel. Hukum Mendelnya itu di sini ada 2. Yang pertama ada segregasi dan asortasi bebas. Di segregasi itu setiap individu memiliki 2 alel untuk setiap gen yang dipisahkan saat pembentukan gamet. Hukum kedua menjelaskan bahwa gen-gen pada kromosom yang berbeda diwariskan secara independen. Jadi 2 ini adalah macam-macam hukum Mendel. Selanjutnya itu ada persilangan monohibrid. Persilangan ini hanya melibatkan satu sifat yang memiliki 2 alel, misalnya warna bunga. Misalnya jika 2 tanaman dengan warna bunga ungu genotip heterozigot U besar U kecil, disilangkan hasilnya akan memberikan rasio fenotip 3:1 ungu banding putih. Diagram unit digunakan untuk menunjukkan kemungkinan kombinasi genotip dan fenotip. Nah, diagram itu ada di sebelah kanan ya. Nah, selain persilangan monohibrid, ada juga persilangan dihibrid. Persilangan ini melibatkan 2 sifat yang berbeda seperti warna biji dan bentuk biji. Dalam persilangan ini ada kemungkinan untuk menghasilkan berbagai kombinasi alel yang menghasilkan rasio fenotip 9:3:3:1 pada F2. Persilangan dihibrid fokus pada 2 sifat yang diwariskan. Contoh, warna biji kuning atau hijau dan bentuk biji bulat atau keriput. Selanjutnya ada penyimpangan pada hukum Mendel. Nah, di sini itu ada 3 macam penyimpangan, yaitu yang pertama alel kodominan dan alel intermediat dan pautan gen. Di sini tuh banyak sekali ya pengertiannya dengan penyimpangannya. Bisa kalian baca sendiri ya. Selanjutnya ada hereditas pada manusia. Hereditas pada manusia sangat penting untuk mempelajari pewarisan berbagai sifat. Nah, hereditas pada manusia tuh pewarisan sifatnya tuh meliputi penyakit genetik dan golongan darah. Nah, di penyakit genetik ada macam-macam, dan di golongan darah adalah pewarisan golongan darah mengikuti pola dominan dan resesif dengan gen A dan gen B dominan atas O. Nah guys, ini adalah kromosom pada manusia. Diperhatikan baik-baik ya.
Nah, tadi itu adalah tentang hereditas. Saya ucapkan terima kasih terutama untuk guru saya yaitu Miss Gita. Terima kasih telah mendengarkan materi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.